Jadi yang membuat kita ini jadi besar, jadi hebat itu tawadhu kita, bukan sombong kita. Karena Rasulullah mengatakan sudah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Walaupun di sisi manusia kadang dihinakan, tidak dihargai, tapi dia rafa'ahullah. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wadha'ahullah, direndahkan oleh Allah. Kesian kadang-kadang lihat orang sombong itu kesian, gayanya sombong itu kesian, ya Allah miskin, kesian. Karena dia nggak mungkin diangkat kedudukannya dengan sifat atau keyakinan yang dia miliki. Tema pembahasan kita malam ini dari akhlaknya para salafus saleh, akhlaknya para aulia, adalah menjauhi segala sesuatu yang di situ ada bau-bau kesombongan. Sesuatu yang bau sombong itu ditinggalkan, khususnya sombong kepada sesama temannya. Nggak ingin untuk ada di bawah mereka, dipingin di atasnya. Padahal Al-Habib Umar pernah mengatakan, ma ma'nal kalam mata yafugul akhahu. Kapan kita ini bisa mengungguli teman kita? Kapan sampean ini jadi lebih baik dari teman Anda? Mata yafugul akhahu idza fariha bitaqaddumi akhihi faqad fat. Orang kalau dia bahagia melihat kelebihan temannya, melihat keunggulan temannya daripada dirinya, maka dia mengungguli temannya. Jadi mengungguli teman bukan dengan banyaknya menghafal, banyak kitab yang dibaca, atau dengan banyaknya harta, atau banyaknya jamaah, enggak. Kalau orang itu bahagia, seneng lihat temannya maju, itu berarti dia orang hebat, melebihi temannya. Karena apa? Orang seperti itu pasti orang yang punya hati bersih. Ya. Orang seperti itu pasti sudah bisa mensucikan jiwanya. Maka kita mesti berusaha, ya. Kalau lihat teman kita punya majelis, bahkan kadang majelis teman kita lebih baik dari kita lebih banyak, farih, senang dia. Tapi kalau dia mengatakan bahwa tetap majelisku lebih baik, tetap aku lebih baik, tetap pondokku lebih baik, ya, ini seperti itu nggak bisa mengungguli. Ini sulit hadirin, tidak mudah ini, karena penyakitnya ulama itu kata Rasulullah itu apa? Hasad. Sebagaimana dalam hadis disebutkan sittatun yadkhuluna naro bisittatin, 6 golongan masuknya neraka itu karena 6 hal. Di antaranya al-ulama'u bil hasad. Penyakit ulama itu adalah iri, dengki dengan ulama lain. Nggak bisa, nggak rela lihat kelebihan orang. Itu penyakitnya ulama. Ya. Maka daripada itu diingatkan di sini akhlaknya gaum, akhlaknya para salaf adalah selalu menjauhi segala sesuatu yang di situ ada bau-bau kesombongan, seperti ketidakhadiran jenazah anak mereka, pembantu mereka, budak mereka, atau bahkan kalau anaknya sakit, budaknya sakit, pembantunya sakit, nggak mau mengunjunginya. Ini ada tanda-tanda sedikit dari kesombongan. Istilahnya kedudukannya itu jatuh kalau dia sampai nganter jenazah pembantunya ulama. Ya.
atau anak kecil atau ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sempat marah ketika mendengar ada seorang wanita itu yang selalu takumul masjid, nyapu masjid, bersihin masjid, kan apa? Bukan takmir, pembantu di masjid, istilahnya marbot ya. Marbot masjid itu bagian nyapu-nyapu, kurang dipandang orang. Wanita ini meninggal, Nabi tanya, mana wanita yang biasanya itu takumul masjid? Oh, berapa hari yang lalu meninggal. Kenapa kau nggak ngasih kabar aku? Masuk presiden dikasih tahu marbot meninggal. Ada yang lebih penting ya Rasulullah, kata Rasulullah, mana kuburan wanita tersebut? Maka Rasulullah langsung mendatangi kuburan dan sholat jenazah di situ. Ya. Tidak ada, Nabi itu tidak ada, raihatul kibir itu tidak ada. Ya. Makanya dalam Maulid Habsyi disebutkan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau yang ngundang orang miskin belum datang orang, beliau sudah datang duluan. Karena tidak pernah dalam hatinya ada sifat sombong. Termasuk sifat sombong itu gengsi, nganter jenazah atau menjenguk pembantu, budak atau anak kecil. Ya, itu kayak itu raihatul kibir. Ya. Wa dzalika li'annal fuqara masadu 'alan nas, karena orang miskin itu jelas dia itu tidak memimpin, tidak menjadi majikan kepada orang, tidak dinilai, ya. Kemudian wadzalika li'anal fuqara, maaf, dzalika, dan ini, maaf saya ulangi, kenapa para salaf tidak mau punya sifat sombong? Li'annal fuqara masadu 'alan nas, karena para aulia wa sholihin tidaklah akan menjadi pemimpin unggul di antara manusia kecuali karena sifat satu, dzulli wa khafdul janah, tawadhu. Jadi yang membuat kita ini jadi besar, jadi hebat itu tawadhu kita, bukan sombong kita. Karena Rasulullah mengatakan sudah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Walaupun di sisi manusia kadang dihinakan, tidak dihargai, tapi dia rafa'ahullah. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wadha'ahullah, direndahkan oleh Allah. Ya. Kesian kadang-kadang lihat orang sombong itu kesian. Ya, kadang lihat terus ngomongnya gayanya sombong terus kesian, ya Allah miskin, kesian. Karena dia nggak mungkin diangkat kedudukannya dengan sifat atau keyakinan yang dia miliki.